Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Husnu Mufid. Kali ini saya akan bahas tentang awal mulanya pendirian NU. Ini guna mengontor dari pendapat Habib Bahar Smith yang menyatakan bahwa pendirian NU terlebih dahulu meminta restu kepada para Habib pada waktu itu. Saya sendiri menolak bahwa tidak ada kaitan antara pendirian NU dengan para Habib, karena kondisi para Habib pada waktu itu berseberangan dengan para kiai, karena para Habib sepeninggal Habib Utsman bin Yahya yang merupakan adik Belanda pada tahun 1913, posisi Habib semakin kuat. Jadi bukan hanya posisinya di Jakarta, di Surabaya, di Gresik, di Solo, di Bondowoso, di Banyuwangi, di Sumeneb, di Malang, di Surabaya, dan kota-kota lain semakin kuat, karena mereka adalah pekerja Belanda dalam jajaran Departemen Agama. Sementara para kiai tidak mau bekerja sama dengan Belanda, non koperasi. Jadi penghulu tidak mau. Bahkan yang tidak mau itu banyak yang ditahan. Salah satunya yang menolak dari ajakan Belanda untuk bergabung yaitu Kiai Haji Nawawi Al-Bantani. Ini menolak untuk menjadi pekerja pemerintah Hindia Belanda di Departemen Keagamaan. Dia lebih memilih pergi ke Mekah untuk naik haji, untuk menjadi guru besar di Mekah. Juga para kiai-kiai yang di Surabaya pun menolak. Para kiai-kiai pun non koperasi dengan pemerintah Hindia Belanda. Nah, para kiai pada waktu itu posisinya ini berada di daerah pedesaan. Setelah perang Diponegoro berakhir, banyak para kiai-kiai yang pergi ke pedesaan. Perlawannya bukan perlawanan senjata, tapi perlawanan dengan mendirikan pondok pesantren di rumahnya masing-masing, dan santri-santrinya dalam bentuk jumlahnya yang nggak begitu banyak. Santrinya adalah masyarakat sekitar. Ini awalnya. Sementara di kota adalah posisinya ya diduduki oleh para Habib yang merupakan pendukung Belanda, karena memang leluhurnya mereka dulunya dibawa oleh Belanda ke Batavia, di Pekojan itu awalnya, kemudian menyebar ke berbagai daerah, mendapat fasilitas yang cukup besar, dapat gaji, dan rumahnya bagus, masjidnya juga bagus, tembok. Sementara dari para kiai pesantrennya ya terbuat dari anyaman bambu. Musolanya juga ya kecil juga. Karena apa? Karena menolak dana dari Belanda. Gubernur Jatim yang pertama, Van der Plas, itu memberikan bantuan kepada para kiai. Salah satunya Kiai Hasyim Asy'ari menolak karena memang nggak mau. Dan juga Kiai Hasyim Asy'ari
konsentrasi mendirikan pondok pesantren di wilayah Jombang dekat pabrik tebu. Namanya dulunya ada Padepokan Wireng, bukan pesantren ya. Nama-nama pondok pesantren pada waktu itu tidak nama Arab ya, misalnya Mambabu Ulum gitu. Enggak. Pondok pesantren Tebu Ireng, pondok pesantren Termas, pondok pesantren Pacul Guang. Dan jumlah pondok pesantren pada waktu itu ya jumlahnya sangat sedikit. Jadi dikatakan tiap kabupaten itu satu. Di Surabaya itu ada pondok pesantren Sido Sermo. Di Jombang ada pondok pesantren Tebu Ireng. Ada pondok pesantren Pacul Guang. Jadi jumlahnya pondok pesantren tidak begitu banyak pada waktu itu. Nah, posisi daripada Habib dengan para kiai waktu itu ya memang berseberangan, karena para Habib dalam lindungan Belanda dan mendukung Belanda. Sementara para kiai non koperasi, karena pada perang Diponegoro banyak para kiai yang berjuang melawan Belanda. Pada saat itu orang-orang imigran Yaman belum ada, dan data pasukan Diponegoro tidak ada nama Habib. Ya karena belum datang. Ya, datangnya setelah perang Diponegoro berakhir. Karena para kiai tidak mau kerjasama dengan Belanda, maka Belanda mendatangkan para Habib yang ada dua kelompok, yaitu yang di bidang keagamaan itu ya para Habib, yang non keagamaan itu kapitan. Jadi Belanda membentuk kapitan untuk orang Yaman. Dengan demikian jelas bahwa pada saat zaman pemerintah Hindia Belanda, berdirinya NU tidak ada kaitannya dengan para Habib, apalagi minta restu. Yang jelas data yang ada ya, berdasarkan hasil penelitian saya dalam penulisan sejarah itu ada metode penelitian sejarah ada. Jadi tidak hanya menulis buku sejarah, ada metodenya. Kemudian ada analisa sejarah, ada kritik sejarah. Dan ketika secara itu memang tidak ada peran yang begitu besar para Habib terhadap pendirian NU. Jadi pada masa pendirian Belanda itu sebagian besar itu Habib mendukung Belanda. Nah, ketika Jepang datang ya, pada tahun 1942, lumpuh kondisi Robito Alewiyin yang didirikan pada tahun 1934 ya, bukan 1928. Kalau 1928 itu berdirinya perkumpulan Arabia Alawiyah itu yang waktu itu masih bersatu antara sama imigran dari Yaman. Kemudian pada perkembangan selanjutnya terjadi perpecahan. Nah, berdirilah Al-Irsyad itu. Selain itu juga salah satu bukti tidak adanya kaitan antara pendirian Nahdlatul Ulama dari kalau imigran Yaman itu tidak
tidak suka kalau ada putrinya menikah dengan di luar imigran Yaman. Itu enggak boleh, harus dari kelompoknya. Ini jelas bahwa antara Habib pada masa pemerintah Hindia Belanda itu terjadi gap yang besar. Nah, baru menjelang Indonesia merdeka ini sebagian kecil dari imigran Yaman merapat kepada para perjuang kemerdekaan, merapat kepada Bung Karno, merapat kepada NU. Sementara yang sebagian besar masih tetap pada pendiriannya, tidak mau bersama para pribumi. Dan imigran Arab ini merupakan orang-orang yang paling setia kepada Belanda, tidak pernah melakukan pemberontakan kepada Belanda. Sementara Cina yang didatangkan Belanda ke Jawa itu pernah melakukan pemberontakan kepada Belanda. Tapi sama Belanda dihabisi, dibunuh di Sungai Angke. Makanya Sungai Angke berudara. Ketika Indonesia dijajah oleh Jepang, ini orang-orang imigran Yaman ini lumpuh total. Kapitan-kapitan yang pro Belanda itu dibubarkan. Robito Alawiyin pun tidak bisa bergerak. Orang-orang bingung mau pulang ke Yaman. Yaman kondisi perang dan menjadi negara komunis. Mau tetap di Indonesia, Belanda sudah melarikan diri ke negeri Belanda. Karena kedatangan Jepang, Belanda tidak punya perlawanan. Beraninya pada pribumi sama Jepang tidak. Nah, pada masa menjelang kemerdekaan ini sebagian kecil merapat ke Bung Karno, merapat pada orang-orang NU. Seperti itu. Kemudian pada tahun 1950 Bung Karno akan melakukan pembersihan. Bung Karno melakukan nasionalisasi pabrik-pabrik Belanda masuk negara Indonesia. Jadi dimiliki pemerintah Republik Indonesia. Dan Bung Karno memulangkan seluruh orang-orang Belanda di Indonesia. Makanya sekarang kan nggak ada sisa-sisa orang Belanda yang ada di Indonesia. Juga akan memulangkan para keturunan imigran Arab, imigran Yaman itu. Karena Bung Karno melihat bahwa orang imigran Yaman selama ini mendukung Belanda. Kata-katanya selalu kasar pada pejuang. Ya seperti omongannya ini Habib Bahar, ikan binatang-binatang kan dulu seperti itu, sekarang pun begitu, sangat kasar. Belum ada perubahan. Hanya Habib-Habib sepuh-sepuh lah yang itu masih mengerti ya, masih halus lah Habib sepuh. Karena tahu beliau bahwa imigran Yaman itu tidak dipulangkan ke Yaman yang ada di Indonesia karena berkat pertolongan dari orang-orang ini. Tokohnya yaitu Kyai Wahab Hasbullah yang bilang kepada Bung Karno tidak usah pulang karena
ada kaitan sesama muslim, karena sama-sama muslim. Bukan karena keturunan Rasulullah, karena memang bukan keturunan Rasulullah. Nah dari sinilah, karena ditolong tidak jadi pulang ke Yaman, maka pelan-pelan para Habib itu baik sama orang-orang itu. Sehingga dalam perkembangannya ada sejumlah Habib yang menjadi pengurus PBNU. Dan anak-anak para Habib itu ya banyak yang nyantri di sana. Karena apa? Karena merasa berterima kasih kepada NU, dan mereka itu juga dikasih kewarganegaraan yang sama di Indonesia. Ini kan berat orang-orang itu berkat Kiai Wahab Hasbullah. Oleh karena itu pada masa zaman pemerintahan Bung Karno 50 tahun 1950 60 sampai Pak Harto, para Habib sangat baik terhadap NU dan dihormati NU. Kalau di Muhammadiyah ya tidak, enggak mengakui. Yang baik hanyalah yang menghormati ada Allah. Kemudian pada masa Presiden Gus Dur ini mulai terjadi ada konflik aja. Ketika Habib Rizik menghina Gus Dur, buta mata buta hati. Nah ini orang-orang ini sudah mulai gerah, nggak suka. Dan puncaknya pada masa reformasi, dakwah-dakwahnya Habib Bahar dan Muhibbinya itu sangat kasar. Satu orang Habib yang rusak moralnya lebih baik dari 70 kiai. Ini yang tambah memuncaknya ke perlawanan ada lewat YouTube dari kelompok-kelompok orang NU yang merasa risih dengan kata-kata. Dan sampai sekarang, apalagi dengan munculnya statement dari hasil penelitian Imad yang menyatakan bukan keturunan dari Rasulullah dengan data kitab-kitab yang ada. Itu tambah semakin ramai hingga sampai sekarang. Oleh karena itu, saya selaku warga Nahdien, nama saya adalah Dr. Husnul Mufi MPD, alumni FKIP Pendidikan Sejarah Universitas Jember dan alumni S2 Konsenter Pendidikan Islam S2 IAIN Sunan Ampel Surabaya, juga pemimpin redaksi menaramadinah.com dan ketua Ta'mir Mushola Al-Ikhlas Surabaya. Perlu menyuarakan hal ini dan wajib supaya sejarah berdiri NU itu lurus dan tidak ada kaitannya dengan para Habib. Pemirsa yang saya hormati, marilah kita menjaga sejarah NU sehingga kedepannya generasi yang akan datang akan tahu benar tentang sejarah NU. Kita mencegah pembelaan sejarah. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.